Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, CL Tax Consulting. Oke, ini merupakan video lanjutan dari part sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton video sebelumnya ya, biar paham. Kenapa? Karena ini lanjutan, sehingga kalau teman-teman belum nonton, nanti takutnya bingung seperti itu. Jadi tonton dulu video sebelumnya, baru lanjut ke part kali ini. Oke, kalau di video sebelumnya kita menghitung PPh terutang untuk Adi Saputro, baik yang untuk Januari sampai November maupun di Desembernya. Sekarang kita persiapkan SPT-nya, ya kan? Oke, kita coba lihat untuk SPT-nya. Perhitungan PPh 21-nya tersebut kan penghasilan neto, penghasilan bruto dalam 1 tahun itu 86 juta. Otomatis kan melebihi batas dari 1770 SS, yaitu satu pemberi kerja dengan penghasilan maksimal 60 juta. Sehingga kita tidak bisa lagi pakai 1770 SS. Pakainya apa? 1770 S. Kalau SS itu sangat sederhana, 1 lembar saja bisa. Kalau S itu tidak, 4 lembar. Seperti itu. Karena lebih banyak yang perlu diisi. Seperti itu. Kita coba cek formulirnya. Nih. Ini adalah 1770S. Ada 4 lembar. Ini lampiran satunya. Ini lampiran 2-nya, sedangkan ini perhitungan untuk pisah harta atau memilih terpisah. Jika sudah menikah, memilih terpisah atau pisah harta, maka wajib isi di sini. Seperti itu. Oke, kita lihat contohnya. Karena kita sudah ngitung PPh 21, ya. Kita lanjut ke soalnya. Keterangan tambahannya sama, hartanya total 33 juta, punya hutang 4 juta, sama seperti itu. Nah, pada tahun 2019 juga sama, memiliki 8 juta, uang 8 juta yang didepositokan untuk jangka waktu 6 bulan dengan bunga 5,25%. Maka hitung PPh 4 ayat 2-nya ini sudah kita hitungkan di sebelumnya, yaitu bunganya adalah 8 juta kali 5,25% kali 6 per 12, atau ketemu 210 ribu. Untuk pajaknya adalah 20% dari penghasilan bruto, sehingga kita langsung masuk ke pengisian SPT-nya. Untuk pengisian SPT, karena ini tidak lebih dari 1 lembar, maka kita ngisinya dari lembar paling belakang. Biasakan ngisi dari lembar paling belakang, seperti itu. Sehingga kita harus ngisi lampiran 2 dulu. Untuk tahunnya jangan lupa diisi tahun 19, MPWP-nya tetap MPWP Adi, nama wajib pajak juga Adi Saputro. Kalau sampai di sini kan paham ya, tinggal input saja di sini. Seperti itu. Nah, kita masuk ke kolom bagian A. Penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Ini diisi kalau punya penghasilan yang bersifat final. Nah, tadi di soal kan ada dibahas bahwa ada terima penghasilan bunga deposito. Nah, seperti yang kita tahu, bunga deposito dari bank itu dikenakan PPh 4 ayat 2 atau sifatnya final. Sehingga kita wajib memasukkan penghasilannya adalah 210, dapat dari mana? 8 juta kali 5,25 bunganya dikalikan dengan jangka waktunya 6 kali 12 bulan. Ketemulah 210 ribu. Seperti itu. Untuk PPh terutangnya adalah 20%. Kenapa? Karena tarifnya untuk PPh final bunga deposito itu sebesar 20%. Oke, sampai di sini paham ya, 20%. Kemudian ada nggak bunga obligasi penjualan efek? Ini kan tidak ada ya, ini soal.
Sehingga totalnya adalah, total PPh-nya adalah total Rp42.000. Seperti itu. Kita masuk ke kolom B. Kolom B ini adalah harta pada akhir tahun. Harta ini kalau yang di 1770 SS itu hanya nilainya saja, total 33 juta ini, tetapi di S itu wajib di breakdown atau dirincikan apa saja sih kolom hartanya, apa saja sih hartanya, seperti itu. Sehingga kita wajib mengisikan hartanya ini apa aja sih, seperti itu. Kita coba lihat di contoh soalnya ya. Di contoh soalnya ini ada sepeda motor, uang tabungan, peralatan elektronik, kode ini sudah diberikan, tahunnya juga, harga perolehannya juga, sehingga tinggal diisikan. Oke, kita lihat. Nah, kodenya 042 untuk sepeda motor, nama hartanya adalah sepeda motor, tahunnya ini 2017, nilainya sesuai dengan deskripsi ya, 15 juta. Keterangan ini boleh diisi, boleh enggak, tetapi lebih baik diisi saja. Jadi sepeda motor apa, jenisnya apa, mungkin mereknya apa, bisa seperti itu. Ini tabungan, itu 012. Tabungan tahunnya adalah tahun 2019. Seperti itu, nilainya berapa? 10 juta. Kita coba cek di sini. Ya kan, dia punya tabungan 10 juta tahunnya 2019, peralatan elektronik adalah 8 juta. Sama, sehingga kita masukkan semua. Seperti itu. Totalnya harus sama. 33 juta kan, totalnya sama, 33 juta. Untuk kolom harta sudah. Kita lanjut ke kolom berikutnya. Ini jangan lupa jumlahnya dijumlah ya, 33 juta. Kemudian ini kolom C, kewajiban atau hutang pada akhir tahun. Karena Adi Saputra punya, maka ini diisi. Nih, punya hutang cicilan motor 4 juta di ACC Finance, maka diinputkan di sini. 010 hutang leasing sepeda motor, alamatnya karena ini kita tidak tahu, di soal hanya diberitahukan bahwa dia tinggalnya di Surabaya, sehingga alamatnya adalah alamat Surabaya, tahunnya 2017, nilainya 4 juta. Total bagian C karena cuma 1, sehingga totalnya tetap 4 juta. Nah, kolom berikutnya itu adalah bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Kalau punya anggota keluarga dalam satu kakak, bisa diinputkan di sini. Tetapi di soal kan tidak diinformasikan bahwa dia punya anggota keluarga yang menjadi tanggungan karena tanggungannya 0, kemudian dia statusnya belum menikah juga, seperti itu. Oke. Yang menjadi pembeda lagi adalah kalau 1770S kita wajib mengisikan di sini. Ini halaman berapa dari berapa, seperti itu. Kalau SS kan tidak perlu. Kalau S wajib. Jadi ini karena cuma dibuat 1 lembar, maka ini halaman pertama dari 1. Seperti itu. Untuk lampiran 2 sudah selesai. Kita lanjut ke lampiran 1-nya. Buat teman-teman yang masih bingung, bisa diputar ulang videonya, bagian mana yang bingung dipelajari ulang. Kalau memang belum mengerti, bisa chat di kolom komentar, seperti itu. Kita lanjut ke lampiran 1. Lampiran 1 sama, tahun pajaknya jangan lupa diisi, MPWP dan namanya jangan lupa diisi. Kemudian kita masuk ke bagian A. Bagian A ini adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan bersifat final. Karena di lampiran 2 itu kita sudah mendeskripsikan penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final, maka yang bagian A di lampiran 1 ini adalah penghasilan yang bukan termasuk atau tidak dikenakan PPh final. Seperti itu. Ada nggak di soal? Saya rasa di soal tidak ada ya, karena penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja, yaitu dari PT Maju Jaya, sehingga
bunga, royalti, sewa, penghargaan, keuntungan dari penjualan aset, penghasilan lainnya ini tidak ada. Cukup dinolkan di sini. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada sewa, ini tinggal kita diinputkan di sini seperti ini. Oke, seperti itu. Lanjut ke bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ada beberapa penghasilan yang kita terima tetapi bukan objek pajak menurut pajakan. Contohnya adalah bantuan, sumbangan atau hibah, waris dari orang tua selama masih satu garis lurus, itu masih bisa. Kemudian pembagian laba atau prive dari CV, komanditer yang tidak terbagikan atas saham, itu juga ada. Klaim asuransi juga ada, beasiswa juga bukan termasuk objek pajak. Oke, sehingga kalau kita cermati di contoh kasusnya kan tidak ada, maka sama prinsipnya dikosongin saja atau diisi jumlahnya itu di nol, seperti itu. Kita lanjut ke bagian C. Nah, di C ini adalah daftar pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Karena Adi ini bekerja di PT dan PT merupakan wajib pajak, pemotong pajak, maka kita isikan PT-nya, PT Maju Jaya, MPWP-nya sesuai di soal, yaitu 01234567 9/011/000. Nah, ini nomor bukti potong. Kita asumsikan saja seperti itu. Nomornya adalah karena bulannya bulan 12, tahunnya tahun 2019, dan nomor urutnya adalah 1, ya kita asumsikan 1, seperti itu. Tanggalnya ini adalah tanggal terakhir atau tanggal pembuatan bukti potong, bisa. Nah, jenis pajaknya karena Adi ini dipotong PPh 21, maka diinputkan PPh 21. Kredit pajak ini bisa banyak, bisa PPh 21, 22 impor, PPh 22 biasa, PPh 23, PPh 24, PPh 25, atau yang ditanggung pemerintah. Jadi dideskripsikan di sini ya. Seperti itu. Nah, total pemotongannya ini kita lihat di bukti potong atau di perhitungan 21-nya kita. Seperti itu. Nah, ini. Kenapa kok pakai ini? Karena kan di Desembernya sudah dipotong 364.182, sedangkan dari Januari sampai November sudah dipotong 1.1968. Sehingga kalau ini ditotalkan adalah 1.366.150. Seperti itu. Sehingga kredit pajaknya di sini ditulisnya 1.366.150. Dijumlahkan, ditotalkan di sini. Seperti itu. Nah, untuk lampiran 1 sudah selesai. Jangan lupa diisi di sini halaman 1 dari berapa. Seperti itu. Kita lanjut ke induk. Untuk induk juga sama, jangan lupa tahunnya diisi, nama, MPWP diisi. Nah, pekerjaannya ini adalah pegawai swasta atau karyawan boleh, KLU-nya jangan lupa diisi karena di soal tidak ada deskripsinya sehingga kita kosongi saja. Begitu. Nomor HP juga wajib diisi. Nah, status ini suami istri karena ini belum menikah kita anggapkan sebagai kepala keluarga juga. Seperti itu. Kita isi kakak. Oke, lanjut masuk ke bagian A, penghasilan neto. Penghasilan neto di sini nomor 1. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ini dapat dari mana? Dapat dari bukti potong. Ini. Penghasilan neto setahun. 81 323 500. Kita masukkan ke induk. 81 323 500. Nah, penghasilan neto dalam negeri ini ada nggak? Kita lihat di lampiran 1 bagian atas. Nih, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Karena kita tidak ada, maka dikosongin. Tidak ada.
Penghasilan itu luar negeri ada nggak? Tidak ada. Sehingga jumlah penghasilan itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3. Ketemunya 81, 323, 500. Ada nggak sumbangan atau zakat wajib? Karena tidak ada berarti dikosongin. Nah, kemudian bagian 6 adalah nomor 4 dikurangi dengan nomor 5. 81, 323, 500 dikurangi dengan 0. Hasilnya sama. Seperti itu. Kemudian kita kolom ke B, penghasilan kena pajak. Penghasilan tidak kena pajaknya statusnya kan TK 0, diisi di sini 0. TK 0. Berapa nilainya? 54 juta. Seperti itu. Sehingga penghasilan kena pajaknya adalah nomor 6 dikurangi nomor 7. 81 dikurangi 54. Ketemulah 27, 323. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke kolom C. PPh terutang ini yang dikalikan dengan PPh tarif pasal 17 atau yang 50 juta kali 5%, terus 200 juta kali 15%, seperti itu. Karena penghasilan kena pajaknya di bawah 50 juta, maka semuanya bisa dikalikan full 5%. Jadi 1.366.150. Seperti itu. Nah, ini pengembalian atau pengurangan PPh 22 yang telah dikreditkan. Ini ada nggak? Karena nggak ada ya berarti kosong, sehingga 9 ditambahkan 10 adalah tetap 1.366.150. 12. Penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, ditanggung pemerintah atau kredit pajak luar negeri atau yang terutang di luar negeri. Ini dapatnya dari bagian lampiran 1 kolom C. Ini daftar pemotongan atau pemungutan pihak lain. Totalnya ini 1.366.150 dipindahkan ke induk. Di sini. Sehingga dapatnya di kolom 13 adalah nomor 11 PPh terutang dikurangi dengan kredit pajaknya. Kebetulan dalam case Adi Saputro ini adalah nihil. Karena kenapa? PPh terutangnya 1.366.150, PPh yang sudah dipotong atau kredit pajaknya adalah 1.366.150 juga, sehingga impas, nihil. Sehingga kita tidak boleh mencentang di sini yang masih harus dibayar maupun yang lebih bayar. Kosongin saja yang itu. Kalau kurang bayar, kita centang kita silang kurang bayar. Kalau lebih bayar, ya centanglah lebih bayarnya. Seperti itu. Untuk PPh sendiri 25 sendiri ini tidak ada, jadi kita kosongin saja. Ini kosong. STP PPh 25 juga kosong, sehingga totalnya juga kosong. Kemudian 16 adalah 13 dikurangi dengan 15. Karena nihil 0 dikurangi 0 sama dengan 0 kan, boleh ditulis di sini nihil atau dikasih angka 0 saja, seperti itu. Kalau seandainya kurang bayar, di sini ada nilainya, maka di sini harus diinputkan tanggal bayarnya kapan, bulannya kapan, tahunnya berapa, kemudian dicentang kurang bayar atau disilang kurang bayar, seperti itu. Tetapi kalau lebih bayar, maka ini disilang lebih bayar, tanggalnya tidak perlu diisi, nilainya ini diapakan, mau direstitusi kah atau dikembalikan pendahuluan kah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke PPh berikutnya atau pasal 25 atau angsuran PPh 25. Karena ini statusnya nihil, sudah dipotong dari sebelumnya, maka kita cek ini 1/12 dari jumlah angka 13. Angka 13-nya kan kosong, jadi kan tidak ada terutang, maka ini ditulis nihil, seperti itu. Kemudian untuk kelengkapan karena Adi ini adalah karyawan, maka kemudian PT Maju Jaya juga pemotong pajak, maka berkewajiban memberikan bukti potong. Adi juga punya hak menerima bukti potong, sehingga wajib melampirkan fotokopi 1770 A1 atau bukti potong untuk pegawai tetapnya. Kemudian kalau ada kurang bayar, maka harus melampirkan SSP
dan bukti pembayarannya untuk PPh 29-nya, seperti itu. Terus kemudian surat kuasa khusus bila dikuasakan seperti konsultan pajak wajib diisi kuasa, seperti itu. Kemudian kalau perhitungan pisah harta atau memilih terpisah, kalau memang ada pengisiannya disilang di sini, seperti itu, atau dokumen lain. Oke, ini sama dengan menyadari sepenuhnya, maka memberitahukan bahwa lampirannya benar, lengkap, dan jelas. Sehingga dalam setiap SPT kita wajib memastikan bahwa SPT-nya itu sudah benar, lengkap, dan jelas. Apabila di kemudian hari ada permasalahan yang timbul akibat ini, maka bisa diselesaikan maksudnya dengan pemeriksaan pajak. Bisa juga ada maksudnya klarifikasi aja, seperti itu. Atau bisa juga diklarifikasi kemudian di pembetulan sendiri, seperti itu. Kita lanjut. Karena di sini ada case-nya diisi sendiri oleh wajib pajak, maka silanglah wajib pajak, nama lengkapnya Adi Saputra MPWP. Nah, tanggalnya ini tanggal lapor. Lapornya kapan? Misalnya asumsi tanggal 25 bulan 3 tahun 2020. Batas pelaporannya adalah akhir bulan Maret 2020. Kenapa? Karena tahun pajaknya 2019. Jadi tahun berikutnya. 31 Maret tahun berikutnya. Seperti itu. Untuk manual wajib dinandatangan, seperti itu. Kemudian fotokopi bukti-bukti asli fotokopiannya itu wajib dilampirkan. Tetapi kalau sekarang kan tidak bisa manual, tinggal di scan aja. Scan untuk lampiran. Seperti itu. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita tunggu video selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih.